Iya, kan aku mencuri. Karena begitu besar kasih mamaku, maka mamaku menyerahkan dirinya untuk masuk penjara. Begitu menurut kau? Iya, dia membantu Nah, anaknya. berarti Karena agama kau ini demi agama, anaknya. iya berarti agama kau ini menghukum orang yang tidak bersalah demi menyelamatkan orang-orang bersalah. Cara memahaminya kan Allahnya, namanya aja. Ini ruang tempat kita ngajak orang untuk berpikir jujur dan merenung. Ini yang judulnya gitu. Kamu kan membuat judul, itu yang kita bahas. Oh iya, yaudah bahas itu. Ya, oke. Silakan. Tema kita adalah Yesua terkutuk, Galatia pasal 3 ayat 13. Kau bacakan, kau jelaskan. Di mana ayat itu terkutuk? Galatia pasal 3 ayat 13. Ya, dibacakan gitu. Kau aja nggak bisa membacakannya, kau pula mau menjelaskan sama aku. Enggak, nanti saya jelasin gitu. Kamu kan membawa Kristus ayat. telah menebus Mana kita dari datangnya? kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah yang mati digantung pada kayu salib. Silakan. Ya, oke. Itu kan Yesus, ya, dia mengambil jalan itu, ya. Contoh saya jelasin ya. Terkutuklah orang-orang yang di dalam penjara, ya. Artinya mereka melakukan dosa, pencuri, pezina dan lain-lain. Jadi, contoh saya jelasin ya. Ini ada saudara saya yang melakukan kesalahan tersebut, ya. Contoh dia berzina gitu. Di dalam penjara itu tempat orang-orang terkutuk. Jadi saya menggantikan gitu. Bukan saya yang terkutuk. Saya mengambil jalan itu. Jadi saya mengambil jalan itu, atau saya mengambil alih ya saudara saya yang telah masuk, saya gantikan gitu. Artinya dia yang terkutuk, saya yang gantikan. Bukan Yesus yang terkutuk. Kau, aduh, ini pertanyaan ini dari ini ya, dari apa 2010 gitu. Udah. Kalian tidak ngerti. Udah. Ya, udah. Oke, Ya. berarti di agamamu Tuhan kau menumbalkan orang yang tidak terkutuk untuk menyelamatkan orang terkutuk. Bukan menumbalkan. Kita yang terkutuk, kamu dan saya, ya. Kau, Kamu jangan dan kami, saya. kau aja, agama Nah. kau aja yang pakai kutuk-kutukan. Agama kami nggak ada. Berarti kau kan Enggak, terkutuk. begini. Sekarang kutanya, Enggak. ketika Tuhan kau mengambil alih untuk mengutuk dirinya, sekarang yang terkutuk itu kau atau Yesus? Bukan, saya yang terkutuk karena Ya. saya telah melakukan kesalahan tersebut. Kau kan terkutuk tuh. Jadi, Iya, dengar Apa dulu. ini? Jangan kau yang menjelaskan, aku yang tanya. dulu. Aku hanya ingin tahu apa yang ingin ku dengar. Kan kau pertama terkutuk, kau mengintip janda mandi. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Tuhan kau mati, dia mengambil kutuk kau kan? Oke, siapa yang Setelah melakukan? dia mengambil, kau yang melakukan Dengar dulu, kejahatan. siapa yang melakukan? Iya, yang melakukan jahat orang pertama? Kristen, yang terkutuk Tuhannya, kan gitu. Oke, yang melakukan itu kan saya, ya, atau Tapi yang kamu, terkutuk gitu. Tuhannya. Contoh, kamu yang melakukan kesalahan, kamu mencuri gitu. Ya, misalnya aku mencuri, tapi karena aku Ya, ini oke. disayangi mamaku, jadi mamaku yang dipenjara. Oke, kamu yang mencuri. Iya, tapi mamaku yang tidak mencuri masuk penjara gitu. Iya, kan aku mencuri. Karena begitu besar kasih mamaku, maka mamaku menyerahkan dirinya untuk masuk penjara. Begitu menurut kau? Iya, dia membantu Nah, anaknya. berarti Karena agama demi kau ini agama, iya berarti agama kau ini menghukum orang yang tidak bersalah. itu kasihnya karena Oh, Kristen berarti mengajarkan bentuk kasih Tuhan kalian itu disiksa. Oh, berarti Oke, bentuk kasih jadi- Tuhanmu itu dengan penyiksaan. Psikopat juga Tuhannya ini ya. Jadi bentuk kasih Tuhannya disiksa, guys. Aduh ya Allah, ini agama atau dia apa lagi? menyerahkan dirinya Untuk Dia disiksa. menyerahkan dirinya Untuk kita. disiksa. Iya. Iya, Karena untuk dosa menyelamatkan itu. kau yang ngintip janda mandi, yang Enggak, berkorupsi, kamu yang dan menghabisi saya, nyawa Adik. orang. Kamu dan saya diselamatkan. Tuhan kau ini adalah Tuhan yang menyelamatkan para penjahat dan menghukum orang yang tidak bersalah sama sekali. Ini Tuhanmu.
semua diselamatkan gitu kamu Iya, dan saya. semua para penjahat diselamatkan Tuhan kau. Semua para penjahat dalam semesta ini, apapun dosanya, dia menghabisi 6 juta jiwa orang, mentusbol bokong anak kecil, mengintip janda mandi, korupsi, selamat masuk surga tanpa perlu berbuat baik, asal Tuhan menebusnya dengan cara menyiksa dirinya. Enggak, karena dosa itu sudah dari pertama, itu dosa, itu yang kita terkutuk. Jadi Oh, jadi dia Adam yang menembus berbuat dosa, kita terkutuk gara-gara Adam. Memang biawak ini. ya, karena Teman-teman ya, bentar. Teman-teman kalian kalau seandainya jiwanya sehat, bentar aku ngomong dulu sama netizen. Teman-teman kalian kalau jiwanya yang sehat, hati-hati loh. Doktrin ini membuat kalian jadi psikopat. Doktrin ini membenarkan orang yang tidak berdosa sama sekali menjadi tumbal untuk menyelamatkan para biawak kayak mereka ini. Mereka yang korupsi, mereka yang mentusbol bayi-bayi, mereka menghabisi nyawa orang, tapi mereka pula yang masuk surga. Yang nggak ngapa-ngapain masuk neraka, dihukum 1 hari, mati 3 hari. Kamu harus menyetujui dulu bahwa Tuhan kami menembus dosa umat manusia, kamu dan saya. Iya, gitu. Tuhan kau menumbalkan orang benar demi menyelamatkan para penjahat kayak kau. Iya, dia menembus dosa kita bersama tidak? Dosa kau aja, karena aku Tuhanku nggak botol, Tuhanku bukan Tuhan botol. Tuhanku itu kalau mau mengampuni dosa, Tuhanku memberikan solusi, bertobat, perbaiki dirimu, berbuat baik, baru diampuni. Mana ada Tuhanku menghabisi nyawanya sendiri untuk menyelamatkan orang berdosa kayak kau. Kau bayangkan lah ya, sedangkan dihukum Tuhan aja kita di dunia, belum tentu kau berubah, apalagi kau nggak dihukum dengan perbuatan kau, makin menjadi kau. Ya, jadi secara tidak langsung kamu menyetujui bahwa dia menebus dosa kita umat manusia. Saya tidak menyetujui Tuhan mati untuk menyelamatkan para penjahat, karena itu Tuhan, itu bukan Tuhan tapi Kenapa tolol. kamu menyetujui? Kenapa kamu mengatakan tadi bahwa saya berbuat dosa Aku bilang kau yang kau. Jangan kamu Kan itu agamamu agama yang membenarkan menghabisi nyawa orang benar demi menyelamatkan para biawak-biawak. Tadi kan kamu beranalogi bahwa contoh saya mencuri jadi ditembus oleh Yesus. Jadi secara itu contoh. Itu contoh, memberi contoh supaya kau paham. Ya, artinya si Mendy mengintip janda mandi dan mentusbol bokong anak kecil, maka Tuhannya yang mati buat dia. Si Mendynya masuk surga. Aman tenang saudara. Pendeta yang melobangi bokong anak kecil, darah Yesus menyelamatkan, tapi pendetanya surga, Yesusnya mati, mengenaskan. Inilah ajaran Kristen ya. Karena di dalam Alkitab kami itu menjelaskan tentang kebangkitan, itu adanya, bukan dengan Oh berarti nggak jadi mati. Oh nggak jadi mati. Oh kirain mati beneran, ternyata matinya cuma sebentar kan. Berarti Tuhan kau itu nggak ikhlas menebus kau. Kalau ikhlas menebus nggak usah bangkit lagi, mati aja untuk menebus dosa orang. Ini bangkit lagi berarti bohong-bohongan itu, ngapain? Jadi tumbal ke totalitas. Kau tengok ya, kau tengok dengar Mendy. Kau tengok di dalam kitab Iman. Inilah kenapa kau tuh nggak bisa lama di komunitas Islam, karena kau ketika kami ngomong kau ganggu. Kau orang ngomong kau ganggu. Aku lagi nggak minta penjelasan, aku mau kau dengarkan dulu biar kau paham. Agama kau itu dalam aku lagi coba. Inilah kenapa kau nggak. Kalau cuman kau nggak ngerti, anggaplah aku nggak ngerti, nggak usah aku ucapkan taruh aku nggak ngerti, nggak apa-apa aku nggak ngerti, nggak perlu aku ngerti kitab kau yang nggak bisa dimengerti itu, tidak masalah aku nggak ngerti kitab kau yang nggak bisa dimengerti itu. Siapa yang bisa mengerti? Hanya orang dalam gangguan jiwa yang aku ngerti kitab kau itu. Dengar baik-baik, di dalam kitabnya orang Yahudi, ini orang memang birahian ini. Dalam kitabnya orang Yahudi, Mendy, kau baca baik-baik. Yang namanya domba yang ditumbalkan itu nggak pernah bangkit mati selama-lamanya untuk menjadi penebus dosa. Tuhan kau pakai bangkit segala. Artinya nggak totalitas menjadi tumbal. Ngaku-ngaku sok drama lihat aku nih baik loh, demi kalian aku rela pikul salib, dibantuin sama Simon.
Lihat Ya, loh, oke. demi kalian aku tuh menderita loh. Pertama, Tahu-tahu matinya cuma pertama, 3 hari. Matinya cuma Pertama 3 kita harus hari. ketahui, Rita. Orang yang dikorban penjahat itu menghabisi nyawa orang gak bangkit-bangkit. Tiba-tiba Tuhan kau matinya cuma 3 hari. Orang ya, Ya. dalam imamat ketika Tuhan meminta tumbal hewan dalam kitab kau, hewannya nggak dibangkitkan, mati selama-lamanya. Tuhan senang dengan hal itu. Tiba-tiba Tuhan mengutus Tuhan lain untuk jadi tumbal, mati bangkit di hari ketiga. Ya, Sok iya pula kan. Sok dengar dulu. Sok iya pula kan. Sok dramatis. Kau dengar nih. Dengar Tuhan kau. Dengar Tuhan kau nih ya. Tuhan kau ini seperti orang yang dengar deh, Tuhan kau ini seperti orang dalam gangguan jiwa yang NPD, ingin diperhatikan. Tengok dong, aku bawa salib nih, nggak kasihan kalian sama aku. Demi kalian ku selamatkan. Tahu-tahu bawa salibnya digantiin orang. Dalam perjanjian lama sudah dibuatkan. Dibuatkan Dari- apa? Dibuatkan apa? Dinubuatkan dari pertama dia akan datang di dalam perjanjian lama, itu menceritakan Yesus yang akan datang di dalam Di- tertulis perjanjian itu. baru. Di mana? Udah Di dengar mana? dulu saya jelasin. Di Nanti mana saya kasih ngibulisasi data-datanya. kau? Kok ngibulisasi Iya, depan nanti saya? Kau pikir aku ini Kristen bisa dikibuli? Dengar dulu. Kalau kau Rita. mau ngibulisasi ke gereja kau Nah, sana. inilah kan. Ini kamu emosi. Yang ku emosi minta kesana pasti. data. Ini saya Mana bingung. tertulis dalam kitab perjanjian lama ada nubuatan Tuhan kau? Iya, dengar dulu. Saya mau menjelaskan, nanti saya kasih datanya. Gitu. Ya udah cepat Kamu kau dengar jelaskan dulu ngibulisasimu. Kamu dengar dulu penjelasan saya, baru itu caranya diskusi. Kamu dengar penjelasan Jangan saya. aku yang kau ajarkan cara diskusi, aku pula yang kau ajarkan cara diskusi. Sama aja kau ngajarin nenek-nenek makan kerupuk. Udah aja banyak kali omong, kau jelaskan aja langsung. Ya, jelaskan aja langsung. Belum apa-apa udah adu-adu kuapai kau, sampai adu-adu kau. Iya, enggak, maksudnya ini kan saya mau menjelaskan. Katanya Kamu Tuhannya Maha Pengasih, tapi ngangkat salib aja gantian sama orang. Kalau memang Tuhan Anda itu ikhlas menyelamatkan Anda, para pendosa-pendosa ini, enggak minta gantian pikul salib. Pikul salib aja gantian, nyuruh orang Kristen pula pikul salib. Ini sama seperti mengajarkan, memerintahkan tapi tidak menjalankan. Katanya Tuhannya Maha Pengasih, pikul salib aja gantian sama Simon. yang pikul salib manusianya, bukan ketuhanannya. Ini kamu. Bukan dia pikul salib ya. Dia gantian pikul salib sama Simon loh. Dia nggak sendirian, dia gantian. Kelelahan Tuhanmu, kelelahan kecapean. Ya, oke. Jadi Tuhanmu capek, lelah, makanya digantiin sama orang. Emang kurang asem ini Tuhan. Katanya kau menyelamatkan orang pikul salib, orang lain disuruh. Loh, kok nggak ada apa-apanya? Tuhanku yang membangkitkan Tuhan kau. Kok nggak ada apa-apanya? Lah ngapain Tuhanku datang ke dunia? Kau pikir Tuhanku babu kau? Kau suruh-suruh datang, dia datang. Tuhanku menciptakan kau, iyalah, menciptakan Tuhan kau. Kok Maha Hadir menurut kau kan datang? Kau suruh Tuhan kau datang multi dulu ke sini, baru bisa ku katakan Tuhan kau Maha Hadir. Bisa nggak? Bisa nggak Yesus multi ke sini minta? berbeda dengan Tuhan kalian. Tuhan kau Maha Hadir. Tuhan kau Maha Hadir. Yesus Maha Hadir. Tidak ada kemahakuasaannya. Yesus Maha Hadir. Yesus Maha Hadir. Iya, dia datang Dari 2000 ke tahun dunia. lalu sampai sekarang mana dia? Mana dia? Waktu ada perang salib kemana Tuhan kau? Kemana Tuhan kau? Waktu perang dunia pertama kemana Tuhan kau? Waktu perang dunia kedua kemana Tuhan kau? Waktu negara-negara lain dijajah Tuhan kau kemana sembunyi? Waktu anak-anak Oten ditusbol bokongnya di gereja mana Tuhan kau? Maha Hadir, Maha Hadir. Waktu orang lagi menderita, waktu orang Afrika diperbudak oleh orang Eropa, mana Tuhan kau? Kemana Tuhan kau? Kenapa Tuhan kau nggak hadir menyelamatkan? Waktu ada perang salib anak-anak, Maha Hadir, mana Tuhan kau? Mana? Ya, oke. Waktu orang Yahudi dihabisi 6 juta jiwa sama orang-orang Protestan, mana Tuhan kau? Anak pilihannya dihabisi. Mana Tuhan kau? Mana Tuhan kau yang Maha Hadir itu? Waktu kita berdebat di TikTok, si Edis mengatakan penyalipan karya iblis. Mana Tuhan kau nggak datang mengatakan ke Edis, salah kau ya. Mana dia nggak datang di TikTok?
Kau bilang Tuhan kau maha adil, turun naik. Ketemu Paulus baru kau terima. Ketika Paulus mengatakan bertemu Tuhan kau percaya. Giliran perang dunia pertama, mana Tuhanmu? Kok nggak hadir? Kemana dia waktu itu? Ketika anak-anak Tuhan berperang Ukraina dan Rusia, kenapa Tuhan kau diam? Kenapa nggak turun dari surga? Jangankan Tuhan kau yang anak yang pernah hadir, Roh Kudus kau aja nggak bekerja. Mana Tuhan kau yang katanya pernah bekerja itu? Mana kerjaannya, selesai kerjaannya? Inilah congor kamu yang kenal Ibu Rifa. yang tidak bisa diterima oleh apologetik. Ya Ujang, silakan perkenalkan nama dan agamanya. Agama saya pagan. Oh pagan, penyembah berhala. Ya begitulah, tapi saya ingin mengenal Islam. Oh, siapa Tuhanmu namanya? Lata, Mana, Uzza, atau Osiris, atau Yesus? Tidak, bukan Tuhan orang dari Mekah. Kami ini ada petara. Orang Siapa petara. itu petara itu? Anak siapa petara itu? Petara itu Tuhan lah. Kayak mana bentuk petara ini? Berkaki, bertangan, berdubur kayak kita? Iya, dia Berbulu juga, macam berbulu. manusia. Dia berbentuk Penyembah macam manusia. orang kamu. Ampun. Ya, dia dewa. Oh dewa, penyembah dewa-dewa. Apa kehebatannya? Bisa apa dia? Bisa nggak multi di sini di Tito biar kita ngobrol sama dia? Pada zaman dahulu mereka diceritakan. Pada zaman dahulu keberadaannya, sekarang udah nggak ada lagi sekarang orang-orangnya udah pada mati hilang. Oh Tuhan yang pernah ada. Ya apa yang mau kamu tanya tentang agama Islam? Ya. Kehebatan Nabi Muhammad. Oh mantap. Kehebatan Nabi Muhammad adalah yang pertama secara realistis rasional menunjukkan sikapnya sebagai laki-laki pertama mampu menyatukan Jazirah Arab yang tadinya bertengkar, berpisah menjadi satu wilayah yang damai sampai detik ini, yang kaya sampai detik ini. Itu yang pertama. Kedua, walaupun beliau sudah wafat, bahkan beliau mampu ajarannya mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Nih saya kasih data ya. Nih mantap ini. Kalau kehebatan nabiku 1001 bisa kujelaskan. Bahkan nggak habis waktu 2 hari 2 malam bagaimana nabiku itu luar biasanya. Bahkan lebih hebat daripada Tuhan. Yang dulu. Saya ini bukan pembantumu. Saya di sini menjelaskan seperti yang saya tahu, bukan seperti yang kau mau. Ya kalau kau belajar kau diam. Kau mau belajar tapi kau pengen orang seperti yang kau mau. Kau bukan ingin belajar kau sok tahu. Ingin merusak roomku. Kalau kau ingin belajar kau sabar. Seorang murid itu diam, tahu diri. Dikasih ilmu malah diam. Nah diam ya. Jangan kayak si Mendy tadi ya. Kau tengok nih. Bagaimana kemudian kehebatan nabiku ya dibandingkan Tuhan-Tuhan kalian yang ada di dunia tapi nggak ada fungsinya bagi peradaban. Tengok bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Siapa yang mengatakan itu? Para ahli, para ilmuwan. Siapa mereka? Di antaranya ada Admiral of Bath ya. Admiral of Bath ya, namanya ini. Ilmuwan Inggris, pertama Inggris, Admiral of Bath menjelaskan apa yang dia pelajari dari para master Arabnya. Jadi kau jangan rendahkan orang-orang Arab. Tanpa orang Arab kau nggak tahu cara cebok sampai sekarang. Kalian itu di Eropa dulu ya. Nenek-nenek moyang Kristen ini yang di Eropa itu, jangankan cebok, mandi nggak pernah berkutu. Kami cebok sudah lama pandai ni. Tenang. Kau pandai cebok. Kalau memang pandai cebok, kenapa Eropa yang bentar dulu? Kalau memang kalian pandai cebok jangankan perkara yang tinggi, cebok aja kau nggak tahu caranya. Kenapa? Karena bagi kau diam dulu. Ya udah, aku tanya sama kau. Kau ada nggak diwajibkan untuk cebok dalam agama kau? Wajib membersihkan diri. Kau tunjukkan dalilnya. Kami tidak ada Alkitab, agama lama dulu. Siapa yang ngajarkan kau wajib itu? Kau buat sendiri agama. Besok-besok kau buat wajib mentusbol bokong ibuku sendiri gitu. Inilah agama yang dibuat oleh orang lain. Wajib kami membersihkan diri. Besok-besok kalau kau buat lagi wajib mentusbol bokong mamaku, kau tusbol bokong mamamu. Kewajiban yang kau buat itu, kalau kau mewajibkan sendiri, dengar dulu baik-baik ya. Yang namanya agama itu adalah sistem kepercayaan. Di sistem kepercayaan itu
Kau kayaknya Kristen tapi nggak mau kau ngaku Kristen, dah malu kau kayaknya Kristen ya. Jadi Saya mengakui saya mengagungkan Nabi Muhammad. nggak usah. Kita lanjut aja. Nggak usah. Dengar dulu. Aku tahu kau mau menghujat. Yang playboy. Kau seperti Nabi menghujat. Muhammad. Nabi Muhammad bukan orang playboy. Yang playboy itu Saya kau tengok, mengagumi dengar. dia Lebih baik seorang kau playboy, dengar dulu. banyak- Lebih baik kau ikuti Yesus, nggak perlu menikahi perempuan karena ada gratisan. Ya, ada Maria Magdalena, ada istri Kleopas, ada Susana yang bisa membiayai hidupnya. Kau tiru Yesus. Jangan kau nggak bisa mengikuti Nabi Muhammad. Nggak mampu kau menikahi satu orang perempuan. Kenapa? Kau pengen cuman gratisan. Kau playboy. Nabi Muhammad hanya ingin menikmati vagina perempuan tanpa mau biayai hidupnya. Kau tengok Yesus tuh tidak menikahi satu perempuan manapun, tapi menikmati hasil dari perempuan itu. Dicium pesundal diam, diraba-raba pesundal diam. Kau cocoknya ngikutin Yesus bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak akan bisa kau mampu ikuti seujung kuku. Jangankan Nabi Muhammad, apologet Islam aja nggak mampu kau ikuti. Kenapa orang-orang kayak kau ini tidak akan mau menikahi perempuan? Karena kau nggak mampu. Ya, kau cuman pengen mengeluarkan cairan kau sebentar, habis itu kau tinggalkan dengan bayar 25.000. Itulah kau. Ya. Contoh-contoh kayak kau ini kau akui kau playboy itu kau hanya pengen ganti-ganti lobang. Ya, ketika kau ganti-ganti lobang kau tidak perlu membayar mahal dengan kehidupanmu, dengan nafkahmu, tapi kau cuma bayar 25.000 dengan teh botol. Dapat karpet satu, itulah kelakuan kau. Ya. Kalau Nabi Muhammad itu menikahi dengan menafkahi perempuan itu, diam ke dulu. Penyembah dubur kayak kau ini nggak cocok ikutin Nabi Muhammad. Diam dulu kau. Hanya satu laki-laki yang mampu membiayai banyak istri, yaitu para nabi-nabi. Sementara Tuhan kalian itu jangankan membiayai hidup perempuan, mamanya aja nggak ada dia biaya hidupnya. Diam kau pengujat. Kau pikir nggak tahu. Kau bukan playboy. Kau ini nggak mampu berdiri, tapi kau pengen dielus, makanya kau bayar perempuan 25.000. Ya, karena duit kau cuma segitu adanya. Kau cuma mampu bayar perempuan 25.000, itu pun dapat kau yang transgender. Ya, kau nggak dapat lubang depan, kau cuma dapat lubang belakang. Karena duit cuma ada 25.000, itu pun 25.000 dapat diskon teh botol satu, karpet satu. Kerjain di belakang pohon ya. Kenapa? Karena kau nggak mampu menafkahi perempuan. Oten-oten kayak kau ini cocoknya ngikutin Tuhan kau memang. Kenapa? Ya, karena nggak mampu menafkahi seumur hidup satu wanita dengan dijadikan istri. Ya, pengen mengeluarkan cair, tapi nggak mau bertanggung jawab. Makanya bayar 15.000 dapat sekali keluar. Iya. Kelakuan kalian itu sama seperti nenek moyang Yesus bernama Yehuda. Udah nggak sanggup mengeluarkan cairan, pergi ke tempat prostitusi, tahu-tahu menantunya diihi-ihinya. Setelah dia tiduri menantunya, keluarlah anak-anaknya sampai kepada Yesus, nenek moyang pesundal ini. Kalian itu pengikut Yehuda kalian itu. Nggak sanggup ingin mengeluarkan cairan, pergi ke tempat prostitusi. Bayar dengan harga murah, keluar cairan itu. Ya, itulah kalian nggak mampu seperti umat Islam yang menikahi satu wanita, mempertanggungjawabkan wanita itu seumur hidup dengan menafkahinya, dengan mendidiknya, dengan melindunginya, menjadi suaminya. Nggak mampu kalian karena uang kalian nggak ada, miskin, letoy, lemah, letih lesu, impoten pula. Tapi kepengen ngeluarin cairan. Maka cara tercepat adalah ganti-ganti lobang. Dengan bayar 25.000 dengan bayar 25.000 gratis teh botol satu. Ya, kebetulan dapatnya transgender. Nggak ada yang perempuan tulen mau dibayar 25.000, akhirnya dapat transgender, dapat lubang duburnya.